pasti bukan OTT. Tapi kalau itu pasti berubah gitu. Khawatirnya kalau itu dilakukan pasti menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Itu pasti akan berubah gitu. Jadi dengan dilakukan OTT ini pasti kita akan bisa mendapatkan banyak alat bukti yang lain-lain. Biasanya dengan melakukan OTT itu banyak sekali pintu gerbang ya yang kami dapatkan, atau kami istilahkan buku gendeng gitu. Bahkan ya sebar lebar lah yang kami dapatkan. Tapi sekali lagi sebar lebar itu kami juga tidak kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya di luar konteks ya, pasti tetap sesuai dengan aturan dan tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali, tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan aturan atau hukum acara pidana yang ditentukan. Kemudian ego sektoral dan kurang koordinasi, justru kami berharap sekarang lebih bisa melakukan koordinasi dengan adanya Kortas Tipikor di Bareskrim, kemudian di Kejaksaan Agung kami akan aktif dengan Pak Jampitsus, dengan Bapak Jaksa Agung, kami akan lebih aktif, kami berusaha 5 pimpinan nantinya kami sering melakukan koordinasi. Harapan kami itu merupakan pertemuan-pertemuan yang rutin. Jadi seperti tadi Pak Ahmad Saroni sampaikan, jadi bukan lagi hal yang menurut kami sensitif. Justru pertemuan itu merupakan sebuah kewajiban, karena kami ini aparat penegak hukum, ya, bukan kemudian sesuatu yang ini dilarang atau mungkin KPK bertemu dengan orang yang tidak boleh adalah bertemu dengan pihak yang berperkara. Itu yang tidak boleh, tapi dengan pihak-pihak yang tidak ada masalah, sebetulnya tidak ada masalah. Itu sebenarnya konteksnya seperti itu. Kemudian tadi mohon izin Pak Nasir Jamil, sebenarnya kami masuk di Kementerian Pertanian Pak itu bulan Maret. Jadi sebenarnya pada saat perkaranya PSYL kami belum masuk Pak, gitu. Jadi belum ada kaitan dengan PSYL. Demikian juga di DPR RI kami juga belum direktur penyidikan Pak, gitu. Jadi perkara itu kami belum ada kaitan, gitu. Jadi pada saat direktur penyidikan itu ada pimpinan lah yang kami ambil waktu itu di Pondok Indah, itu aja Pak. Kalau yang kami penyidik melakukan penggeledahan belum, itu Pak ya. Siap, mohon izin. Kemudian pelaksanaan agenda eksternal pastinya Pak nanti kami akan diskusikan dengan, apabila kami terpilih menjadi pimpinan, kami akan diskusikan dengan pimpinan yang lainnya. Harapan kami Pak dengan 4 pimpinan yang lainnya kami akan solid. Kami tidak akan ada istilahnya 41, 32 gitu. Jadi harapan kami tidak akan terpecah dengan pimpinan-pimpinan yang lainnya. Kalau toh ada sampai terpecah, kita usahakan tetap solid. Kemudian yang berikutnya kolektif kolegial, ini tetap kami maksimalkan karena ini adalah sebuah hal yang maksimal. Ini adalah sebuah kata kunci. Kalau kami dilihat sama seluruh pegawai, ini yang menurut kami paling prinsip adalah egalitarian Pak. Ini harus kami buka kembali. Selama ini prinsip egalitarian di KPK itu terkunci Pak. Jadi kondisinya yang terjadi adalah sekarang itu yang terputus, akhirnya pegawai itu lewat email Pak. Lewat email mereka akhirnya ada keluhan masuknya lewat email. Nah, kalau dulu itu mereka pegawai bisa masuk ke pimpinan, bisa menyampaikan keluh kesah. Nah, kalau emang saya terpilih, insya Allah nanti akan saya buka, pimpinan bisa menerima pegawai siapapun, pangkat apapun, golongan apapun, ya, terbuka siapapun saja, dengan harapan keluh kesah tidak kemana-mana, gitu. Karena kalau tertutup, akhirnya kemana-mana Pak. Bisa keluar, bisa tinggal 2 menit Pak. Siap. Kemudian selanjutnya kami sampaikan permasalahan koordinasi, kita akan buka semuanya. Kemudian tadi disampaikan masalah etika hukum dan lain-lain, ini juga kami akan jaga supaya masalah etika hukum, norma dan lain-lain kita semuanya masih dengan Dewas khususnya, supaya bisa tidak melanggar hal-hal yang berhubungan dengan
permasalahan-permasalahan yang sifatnya seharusnya bisa terjaga. KPK ini luar biasa dibandingkan dengan kementerian lembaga lain dan APH yang lain, karena selain ada Dewas, ada juga inspektorat, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya pengawasannya lebih dibandingkan yang lain. Kalau yang lain itu cukup ada inspektorat, tapi di KPK ada inspektorat dan Dewas. Gitu. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan juga untuk hal-hal yang sifatnya di internal, kami akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan daripada para penyidik, Pak. Jadi para penyidik selama ini khususnya itu kemampuannya hanya peningkatan kemampuan itu dari mulai pertama, muda, madya, dan utama. Nah, ini tanpa melalui pendidikan, Pak. Selama ini hanya jam terbangnya saja yang menentukan. Kami akan nanti melalui pendidikan supaya mereka kemampuannya betul-betul teruji, dan nanti kalau memang sudah waktunya, jika mereka bisa dipindahkan atau sesuai dengan jabatannya ditingkatkan lagi. Ya, demikian Pak Ketua, jika ada kekurangan, terima kasih. Terima kasih Pak Setio. Secara garis besar saya pikir sudah dijawab semua Pak, karena memang ada pertanyaan yang frekuensinya sama. Terima kasih. Mungkin bisa ditandatangani, itu ada fakta integritas di situ Pak. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Setia Widianto. Siap-siap yang nomor 2 Ibu Pungki ya.